Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Renaldi. Saya dari Institut Pendidikan Indonesia, Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang pembelajaran Open System Interconnection atau yang sering disebut atau bisa disebut juga dengan OSI layer. OSI layer di sini adalah sebuah standar komunikasi yang diterapkan di dalam jaringan komputer. Standar itulah yang menyebabkan seluruh alat komunikasi dapat saling berkomunikasi melalui jaringan-jaringan. Yang disebutnya jaringan-jaringan digital. Nah, di sini model referensi OSI menggambarkan bagaimana informasi dari suatu software aplikasi di sebuah komputer berpindah melalui sebuah media jaringan ke software di aplikasi di komputer yang lain. Model referensi OSI secara konspektual terbagi ke dalam 7 lapisan, di mana masing-masing lapisan memiliki fungsi jaringan yang spesifik. Nah, model Open System Interconnection atau OSI ini diciptakan oleh International Organization for Standardization atau ISO, yang menjadikan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Nah, standar ini juga dikembangkan untuk industri komputer agar dapat berkomunikasi pada jaringan yang berbeda secara efisien. Nah, 7 layer model OS ini, setiap layer bertanggung jawab secara khusus pada proses komunikasi data. Misalnya, satu layer bertanggung jawab untuk membentuk koneksi antar perangkat, sementara layer lainnya bertanggung jawab untuk mengoreksi terjadinya error selama proses transfer data berlangsung. Nah, tujuan utama penggunaan model OSI adalah untuk membantu desainer jaringan memahami fungsi dari tiap-tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data. Nah, termasuk jenis-jenis protokol jaringan dan bentuk transmisi. Nah, di sini fungsi atau penerapan implementasi layer model OSI di sini ada 7. Yang pertama, aplikasi layer atau user interface. Di sini fungsinya itu sebagai antarmuka antar aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Nah, di sini diimplementasikan seperti protokol dalam lapisan ini, contoh seperti HTTP, terus contoh HTTP atau Hypertext Transfer Protocol untuk mengimplementasikan application layer atau user interface. Bisa juga diimplementasikan kepada FTP atau File Transfer Protocol, dan bisa juga NFS atau Network File System, ada juga DNS Domain Name System. Lalu yang kedua itu presentation layer atau how that is presented, berfungsi untuk menetralisasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Nah, presentation layer atau present ini diimplementasikan seperti telnet, protokol yang digunakan untuk akses remote mengenai masuk ke suatu host dapat data berjalan secara line text. Atau juga ada juga SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Atau ada lagi SNMP, Simple Network Management Protocol, digunakan dalam suatu manajemen jaringan. Yang ketiga itu session layer atau keep data spread for different application. Di sini session layer berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara atau dihancurkan. Selain itu, di level ini juga dilakukan resolusi name. Nah, di sini implementasinya itu seperti NetBIOS, berfungsi sebagai penyiar pesan, maksud yang memungkinkan user mengirim pesan tunggal secara serempak ke komputer lain yang terkoneksi. Ada juga NetBIO. Nah, berfungsi atau NetBIOS Extended User Interface. Nah, berfungsi sama seperti NetBIOS, hanya sedikit dikembangkan lagi dengan menambahkan fungsi yang memungkinkan bekerja dengan beragam perangkat keras dan perangkat lunak.
Lalu yang keempat itu transport layer. Transport layer berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Nah, mengimplementasikannya itu seperti protokol di bawah ini, TCP, Transmission Control Protocol, atau ada UDP, User Datagram Protocol. Nah, yang kelima, network layer berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui interworking dengan menggunakan router dan switch layer. Untuk implementasinya network layer yaitu seperti IP, Interworking Protocol, atau IRP, Address Resolution Protocol. Ada juga RAP, Ref Address Resolution Protocol. Nah, lalu yang keenam ini data link layer. Nah, data link layer berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan float, kontrol, pengamatan perangkat keras seperti halnya media access control address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, router, dan switch layer 2 beroperasi. Nah, contoh pengimplikasiannya itu seperti P3 atau point to point protocol atau SLIP, Serial Lane Inter Protocol. Nah, yang ketujuh physical layer. Nah, physical layer berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan sinkron, bit, arsitektur jaringan seperti halnya internet atau token ring, topologi jaringan, dan pembelaan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network intercard atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Nah, mungkin itu tentang penjelasan OSI dan layer-layer yang ada di OSI. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf terdapat banyak kesalahan kata, tutur kata, maupun penjelasan yang kurang begitu dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.